Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kamar Gibah. Semoga kabar kalian baik semua. Di video kali ini kita akan menceritakan pengalaman horor dari sang pemancing. Menurut kesaksian beliau ini, mengalami kejadian seram saat sedang memancing ikan kakap di kawasan muara Sungai Pangkalan. Muara Sungai Pangkalan ini sudah tidak asing lagi bagi kita warga Indramayu. Muara Sungai Pangkalan ini sering ditemukannya mayat manusia dan konon sering juga terlihat sosok ular yang ukurannya tidak lazim. Oke, langsung saja seperti apa kisah pengalaman horor sang pemancing ini? Tapi jangan lupa like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Kamar Gibah. Kita sebut saja namanya Nandar dan Pahmi. Status Nandar ini sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak, sedangkan Pahmi berstatus duda anak 1. Di suatu hari, Nandar ini merasa kasihan melihat keadaan hidupnya Pahmi yang jarang keluar rumah semenjak ditinggalkan istrinya. Pada saat itu, Nandar mempunyai rencana untuk mengajak Pahmi pergi memancing di suatu tempat. Tujuan Nandar mengajak Pahmi agar Pahmi tidak stres dan terus-terusan merenung di dalam rumah. Di keesokan harinya, Nandar main ke rumah Pahmi dan mulai mengajak Pahmi untuk pergi mancing. Awalnya, Pahmi menolak ajakan Nandar, tapi lama-kelamaan akhirnya mau ikut ajakan Nandar. Di sore harinya, sekitar habis asar, Nandar dan Pahmi mulai berangkat mancing. Mereka berangkat mengendarai sepeda motor. Saat mereka masuk lokasi, Pahmi pun bertanya kepada Nandar kalau lokasi yang akan mereka datangi seperti jarang dicamah orang. Soalnya terlihat dari rumput yang sudah menjulang tinggi. Namun Nandar mengabaikan perkataan Pahmi karena Nandar tahu kalau lokasi tersebut memang angker. Tapi Nandar percaya kalau lokasi mancingnya itu bisa membawakan hasil. Tidak lama kemudian mereka sampai di lokasi yang akan mereka pancing. Singkat cerita, belum lama mereka mancing, dikejutkan oleh suara aneh dari rembunan pohon. Suara itu mirip seperti teriakan wanita. Dan hal aneh pun mulai terjadi. Cuaca yang awalnya terang tiba-tiba mendung dan angin pun mulai berembusan kencang. Akhirnya mereka bersiap untuk pulang saja karena Nandar tahu kalau sampai hujan turun pasti motor mereka tidak bisa keluar. Dan akhirnya mereka secepatnya pergi dari lokasi tersebut. Belum jauh mereka mengendarai motor, tiba-tiba hujan turun. Tanah di lokasi mulai licin dan sulit untuk dilalui dengan sepeda motor. Akhirnya mereka menuntun sepeda motor mereka. Namun ban motor mereka selalu macet karena tanah yang lengket di lokasi. Singkat cerita, saat mereka mendorong motor, tiba-tiba dengan jarak 7 meteran, ada bayangan putih berdiri di depan jalan yang akan mereka lalui. Mereka berdua terdiam dengan perasaan yang kacau di saat itu. Karena mereka tahu bayangan putih itu yang berdiri di depan jalan itu adalah sosok kuntilanak. Tiba-tiba sosok kuntilanak itu menghilang begitu saja. Akhirnya
mereka secepatnya mendorong kembali motor mereka. Namun, karena tanah yang lengket membuat motor semakin berat saat didorong. Suasana yang benar-benar sunyi di tengah hutan bakau diiringi rintihan hujan dan gangguan dari makhluk halus membuat perasaan Nandar dan Fahmi semakin kacau. Akhirnya, mereka istirahat sebentar sambil membersihkan ban motor yang macet karena tanah. Saat itu, Fahmi bilang kepada Nandar kalau badannya tiba-tiba nggak enak, pundaknya terasa berat. Pikiran Nandar mungkin efek kehujanan dan capek karena dorong-dorong motor. Akhirnya, saat itu Nandar turun ke pinggir sungai untuk mengambil air menggunakan plastik. Dan air sungai yang Nandar ambil itu untuk membersihkan ban motor yang lengket karena tanah bekas hujan tadi. Dan baru 3 kali Nandar mengangsu air sungai itu, tiba-tiba melihat sosok perempuan sedang duduk di semak-semak pinggir sungai. Dan jarak perempuan itu dengan Fahmi hanya terhalang semak-semak rimbun. Namun, saat Nandar melihat kuntilanak tersebut, berusaha untuk tetap tenang agar tidak membuat Fahmi panik. Sambil membawa air sungai dalam plastik, Nandar memberanikan dirinya untuk melewati sosok kuntilanak tersebut. Setelah Nandar berhasil melewati sosok tadi, hal yang tidak diinginkan terjadi. Fahmi tiba-tiba kerasukan. Posisi Fahmi kerasukan, belantangkan kedua kakinya sambil duduk dan mengangguk-angguk kepalanya. Saat itu, pikiran dan perasaan Nandar mulai kacau sampai membuatnya menangis ketakutan. Karena sosok kuntilanak yang Nandar lihat di pinggir sungai, kini sosok kuntilanak itu berdiri di belakang Fahmi. Sambil menangis, Nandar menutup pandangan matanya karena tidak mampu melihat semua itu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba entah datang dari mana, ada bapak-bapak sambil membawa senter menghampiri Nandar dan Fahmi. Akhirnya mereka berdua ditolong oleh bapak-bapak tersebut. Dan ternyata bapak-bapak itu pemilik empang ikan bandeng yang tidak jauh dari lokasi kejadian Fahmi dan Nandar yang diganggu sosok kuntilanak itu. Nandar dan Fahmi dibawa ke pondok bapak-bapak itu dan meninggalkan sepeda motor mereka sementara di lokasi. Setelah dibawa ke pondok, tidak lama Fahmi sadar dari pingsannya. Singkat cerita, malam itu berlalu. Di siang harinya, Nandar dan Fahmi ditemani bapak-bapak itu akhirnya mengambil sepeda motor mereka dan bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, 2 hari berlalu. Nandar dan Fahmi jatuh sakit sampai 1 minggu baru sembuh. Dan kisah pun selesai sampai di sini. Oke, terima kasih yang sudah menonton video Kamar Gibah. Semoga diberikan perlindungan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat kalian yang ingin berbagi kisah horornya atau kisah pilunya, bisa curhat langsung ke sini. Bisa juga lewat chat. Caranya komen saja di bawah ini. Segitu saja cerita dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.